Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk bagaimana caranya menggunakan Meet pada akun belajar ya. Apa saja fasilitas yang ada di Google Meet akun belajar.id. Pertama, sign in dulu. Apa ya? Ciri khasnya akun belajar.id itu adalah belakangnya ya, guru.smk.belajar.id karena saya dari SMK. Terus biasa ya kalau login tinggal dimasukin passwordnya. Nah, kemudian ini menu Google, terus silahkan ketik tanda titik ini pojok kanan, kemudian pilih Meet, menu Meet. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini di dalam Google Meet ya. Kita udah masuk ke Google Meet. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ada tiga pilihan rapat. Bisa buat rapat untuk nanti atau mulai rapat instan atau jadwalkan juga kalender. Jadi kalau teman-teman bikin buat rapat nanti ya ketika diklik nanti ini akan ada link. Nah, link inilah yang akan teman-teman share kepada siapapun yang akan join ke teman-teman. Jadi misalkan mau bikin surat tuh, nah gitu. Jadi link ini dilampirkan untuk link virtualnya, seperti itu. Kemudian kalau itu untuk jadwalkan di Google Calendar, ini nanti otomatis secara default akan masuk ke kalendernya teman-teman, kalender Google. Nanti akan ada notifikasi pada tanggal itu akan ada meeting gitu. Contoh misalkan saya mau meeting tanggal 17 Agustus misalkan upacara kemerdekaan. Upacara kemerdekaan tinggal dibikin aja seperti ini, kemudian mau tanggal berapa, misalkan tanggal 17 Agustus gitu kan, jam berapa, jam 9 misalkan ya, sampai jam 10. Kemudian ini boleh di checklist atau enggak ya. Nah, yang harus teman-teman ingat, ini kalau ada ya lokasi, kemudian deskripsi yang harus dan tambahkan tamu jika ada ya. Otomatis ini pakai email ya menambahkannya. Seperti itu. Nah, ini link ini nanti yang akan teman-teman gunakan pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah, ini disimpan. Nah, nanti pada tanggal 17 Agustus akan ada notif nih buat teman-teman di tanggal 17 Agustus ini. Nah, ini ada notifikasi seperti ini dan akan ada link Meet. Nah, jadi ini yang bisa teman-teman share, link yang ini nih teman-teman share ke siapapun yang ingin bergabung pada Meet itu. Nah, terus kalau yang ini kalau untuk masukkan kode. Jadi jika ada teman-teman yang di-invite misalkan pada ini ya, misalkan ini jadi kan di tanggal 17 ini kan kita sudah punya link Meet ya. Nah, biasanya kode yang ini nih yang dimasukkan ada UAV, CIDF, HJO ini yang dimasukkan ke dalam sini gitu. Gitu ya, teman-teman. Terus untuk mulai instan teman-teman langsung saja mulai rapat instan, diklik, nanti itu secara langsung akan memuat halaman meetingnya gitu teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, ini ada catatan ya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman akan nah ini ya, ini link yang ini nih yang teman-teman kirim ke grup yang teman-teman mau share ke grup WA atau apa, ini tinggal diklik aja salinnya ini, link rapat disalin, nanti tinggal di copy paste ke
Nah, contoh ini ya, link rapat disalin. Ini saya kasih contoh. Nah, misalkan di sini misalkan tinggal di Ctrl V aja teman-teman. Di copy paste lah intinya atau klik kanan paste. Nah, gitu. Jadi nanti link ini akan ada di akan masuk ke orang yang akan teman-teman undang gitu ya. Tuh, ini contoh misalkan kita contoh ya, kita contoh satu, misalkan ini link saya copy ke sini kan ya. Nah, ini jadi saya masuk sebagai akun lain misalkan. Saya masuk sebagai akun yang ini nih, akun pribadi saya. Jadi saya masukkan linknya. Nah, link yang ini tadi nanti akan muncul seperti ini pilihannya teman-teman. Ini maaf agak lama ya, harus tunggu dulu. Nah ini secara otomatis akan dia minta bergabung gitu ya. Nah ini bisa nonaktifkan audio, artinya ini nggak bisa ngomong, bisu, artinya teman-teman nggak akan ada suara yang keluar dari kita. Kemudian ini saya nonaktifkan kamera atau aktifkan kamera menunya gitu. Nah kalau saya minta bergabung, ini pesertanya minta bergabung, akan ada notifikasi teman-teman masuk ke kita nih. Nah ini tergantung kita mau menerima atau menolak gitu kan. Nah ini kita izinkan karena kita mau dia ini jadi peserta di room kita, diizinkan. Nah jadi di sini akan otomatis nambah nih, di sini ada keterangan siapa aja peserta yang masuk ke dalam room kita. Jadi kalau ada 30 gitu teman-teman ya. Nah, kapasitasnya ini bisa 100 sampai 150 apa ya, saya lupa tepatnya, teman-teman. Nah, kalau misalkan ini ada teman-teman sebagai admin, ini bisa ngatur siapa aja yang bisa bagikan layarnya atau kirim pesan chat, ini bisa diatur teman-teman. Jadi kalau misalkan seluruh orang dalam ruangan ini tidak bisa mengirim pesan chat, ini tinggal di off saja. Tapi kalau semuanya bisa, tinggal di on gitu kan. Terus yang bisa share screen siapa aja gitu kan, apakah semuanya atau bagaimana, ini bisa di on off ya, atau hanya teman-teman saja sebagai admin yang membuka link ini gitu. Ingat ya, yang menjadi admin atau yang mengirim link, kalau ini kan saya pakai akun pribadi saya gitu kan, jadi link itu otomatis saya yang pegang, jadi saya penyelenggaranya gitu. Nih kalau misalkan mau di dalam ruangan itu tidak ribut teman-teman, jadi ini dibisukan ya, dibisukan, semua dibisukan. Kalau enggak pun ya nanti orang bisa ngomong semua, ini terbuka semuanya jadi teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Terus di sini ada fasilitas chat ya. Chat, jadi siapa aja bisa chat. Kalau yang tadi yang ini di on off ya, di on off begini. Kalau di off artinya orang nggak bisa chat. Kalau di on orang bisa chat seperti itu. Kemudian di sini ada fasilitas untuk papan tulis virtual, ini masuknya ke Jamboard nanti teman-teman. Kemudian di sini, nah kelebihannya akun ini, akun belajar.id adalah kita bisa merekam aktivitas yang bisa kita lakukan. Jadi ada dua caranya teman-teman. Pertama bisa lewat sini, rekaman ya. Atau teman-teman juga bisa lewat sini. Nah, titik 3 ini juga banyak ya menunya. Rekam rapat gitu kan. Ketika teman-teman buka rekam rapat, maka otomatis dia akan seperti ini. Nah, ini kan tidak ada tanda apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman klik mulai rekam, ini kita izinkan mulai. Nanti otomatis di sininya akan memulai proses recording ya teman-teman.
Nah, dia akan mulai proses recordingnya. Jadi, kalau ada tanda seperti ini, artinya Google Meet yang sedang teman-teman laksanakan itu sedang direcord. Itu fasilitas, yang ada. Nah, ini untuk link, teman-teman. Kalau misalkan tadi kan udah hilang ya yang di awal, atau pakai ini kodenya, atau teman-teman bisa lihat di info ini. Kalau misalkan ada yang nanya, "Link dong, link gabung dong." Nah, link ini yang teman-teman copy ya ke mana teman-teman mau share gitu. Itu sih. Terus nah ini juga ada beberapa tadi ya, seperti yang tadi, akses cepat. Jika dinonaktifkan, pengguna yang tidak diundang harus minta izin untuk bergabung termasuk anggota organisasi gitu kan. Gitu ya. Terus ini fasilitas di sini, kemudian nah di sini ada nonaktif mikrofon atau aktif mikrofon. Jadi kalau posisi merah begini artinya mati nih. Jadi teman-teman nggak bisa ngomong. Jadi kalau mau ngomong ini harus dihidupkan gitu. Mohon maaf ini saya matikan karena bentrok sama audio yang lain gitu kan. Ini juga kamera kalau mau di on off kan ya. Kemudian ada fasilitas raise hand, teman-teman. Nah, raise hand ini untuk angkat tangan. Kalau selama diskusi misalkan ada pertanyaan, silahkan raise hand, angkat tangannya. Ketika diklik seperti ini, nah nanti akan muncul notifikasi di sini bahwa yang bernama Destiani ini sedang raise hand gitu, ada notifnya. Jadi kalau sudah selesai tinggal turunkan tangannya, diklik lagi gitu. Kemudian ada lagi menu ubah tata letak, teman-teman. Jadi ketika teman-teman atur ini ubah tata letak, nanti ini bisa diatur mau berapa kapasitas yang tampil di sini, teman-teman ya, grid-nya. Nah, bersusun, mau ini berhubung cuman satu orang yang join, jadi tidak bisa dilihat ya sorotan. Nanti kalau sorotan itu yang ngomong yang tersorot gitu ya. Kalau dia sidebar artinya ada yang ngomong di sebelah sini dan ada sidebar. Nanti dicoba-coba aja, teman-teman. Gitu ya. Kemudian bisa juga ubah background ya, teman-teman. Nah, di sini bisa ubah background, teman-teman mau pakai yang mana backgroundnya. Tapi dengan catatan kamera harus aktif ya. Kalau kamera nggak aktif, ubah backgroundnya ini nggak berfungsi. Nah, kamera Anda tidak aktif. Jadi ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Kayak gitu. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah share screen, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau presentasi itu, nah ada 3 pilihan. Yang pertama tab. Nah, tab ini adalah yang bisa teman-teman share adalah yang ada di Google Chrome ini. Nah, ketika saya klik tab, nanti yang muncul adalah 3 tab yang di sini. Nah, tab yang mana yang mau teman-teman buka. Jadi hanya tab ini saja yang bisa dilihat oleh orang lain di laptop teman-teman. Gitu ya. Nah, jangan lupa kalau mau ada audionya, ini diklik share audionya, teman-teman. Kalau tidak diklik, misalkan teman-teman mau muter lagu ya atau video yang ada suaranya. Kalau ini tidak di-checklist, nanti suaranya nggak keluar di luar. Teman-teman bisa dengar, tapi orang lain nggak bisa dengar. Jadi ini harus di-checklist share audionya. Kemudian ada jendela. Nah, jendela ini adalah ini yang terbuka di menu teman-teman gitu ya. Ada, kalau saya kan sekarang lagi buka OneNote saya, kemudian ada Edge, kemudian ada Google Chrome. Nah, yang mana kalau misalkan mau buka presentasi ya, contoh misalkan kita mau buka presentasi, saya buka dulu. Presentasi saya misalkan mau buka yang ini ya. Yang ini misalkan kita buka dulu. Nah, kalau misalkan mau presentasi yang ini, nah, teman-teman tinggal pilih nih. Nah, dimunculkan dianya. Tinggal pilih yang ini aja. Kalau misalkan mau presentasi aja ya, tidak keseluruhan tampilan. Jadi ini klik, langsung dipilih PowerPoint-nya. Dibuka dulu ya, baru muncul. Kemudian klik share. Nah, ini nanti bisa apa ya, orang yang ada di dalam room itu akan bisa melihat
apa yang teman-teman presentasikan gitu ya. Nih, Destiani sedang melakukan presentasi, artinya ini ada notifikasi seperti ini udah berhasil. Nah, bisa dilihat nanti begini teman-teman, tampilannya gitu kan. Nah, ya tadi bedanya di mana sih yang layout? Ini kan tadi pilihannya yang ini ya, yang sidebar ya. Nah, jadi di sini presentasinya, di sini orang-orangnya. Kalau misalkan sorotan, jadi yang muncul cuman presentasinya aja di sini akun teman-teman gitu ya. Kemudian kalau misalkannya bersusun, nah lebih kecil lagi teman-teman. Jadi ini lebih besar lagi. Kalau ada 6 ya 6 yang tampil, bisa 9 di sini. Nah, gitu teman-teman. Kalau mau hentikan presentasi tinggal dihentikan presentasi. Itu yang ini ya, yang jendela. Jadi milih mau yang mana. Jadi cuman itu aja yang bisa dilihat. Kalau teman-teman pilih yang seluruh layar Anda, jadi ketika teman-teman klik ini, maka otomatis seluruh aktivitas yang teman-teman lakukan di komputer ini akan dilihat oleh yang menyaksikannya di room ini. Teman-teman ngeklik apa juga kelihatan. Nah, itu pakai seluruh layar Anda. Kayak gitu sih teman-teman. Terus ubah latar belakang, teks, gunakan ponsel untuk audio. Itu aja sih yang penting teman-teman. Kemudian kalau mengakhiri ini kan kita tadi lagi nge-record ya. Kita lagi nge-record. Kalau mau stop tinggal di berhenti merekam. Jadi kita misalkan udah selesai nih, tinggal berhenti merekam gitu kan. Nanti keluar menu seperti ini, klik berhenti merekam. Lagi nanti. Nah, rekaman akan disimpan ke Google Drive, teman-teman. Jadi rekaman yang tadi teman-teman rekam nanti akan masuk ke Google Drive. Kita coba buka Google Drive ya. Nah, di dalam Google Drive nanti akan ada satu folder ya, satu folder ini. Nah, nanti akan ada satu folder namanya Meet Recording, teman-teman. Jadi di Meet Recording ini ketika teman-teman buka, nah akan ada video yang sudah berhasil teman-teman rekam. Tapi kalau yang sekarang video yang saya rekam nggak ada ya. Itu jadi ada proses rendering dulu. Setelah kita stop recording, ada rendering, kemudian nanti secara otomatis masuk ke dalam drive kita. Seperti itu. Nah, kalau misalkan orang lain mau lihat rekaman kita gimana caranya? Nah, ini tinggal misalkan video yang ini teman-teman mau dilihat orang ya, misalkan video yang ini mau disaksikan oleh, misalkan teman-teman udah ngajar kemudian siswa butuh Bu, minta rekaman yang tadi misalkan, recording yang tadi dong gitu kan. Nah, ini bisa teman-teman peroleh dengan cara nanti teman-teman klik kanan, sebenarnya ada beberapa cara sih, kemudian bisa dibagikan, ya, klik bagikan, nanti di sini akan keluar seperti ini. Nah, yang ini nih, teman-teman ubah, ya. Ini sebenarnya berlaku untuk seluruh drive sih ya, kalau ada apa saja yang mau dibagikan di dalam drive ke publik gitu kan. Nah, kalau sekarang kan masih dibatasi ya, hanya orang yang ditambahkan dapat buka dengan link ini. Jadi ini teman-teman ganti. Nah, ganti siapa saja yang bisa ini diklik. Kalau sekarang kan yang bisa lihat Kemendikbud aja, artinya yang punya belajar.id aja yang bisa. Nah, ini diganti jadi siapa saja yang memiliki link. Nah, gitu. Terus ini ada hak akses. Nah, hak akses ini yang bisa ngelihat itu bisa ngapain dia? Bisa lihat saja, komentarkah atau editorkah gitu kan. Kalau cuma untuk bisa nonton saja cukup akses lihat saja gitu, tidak usah dikasih hak akses yang pemberi komentar atau editor gitu.
Klik ini saja, kemudian setelah selesai ini link disalin teman-teman, salin link, kemudian ya kopilah ke mana, misalkan di grup WhatsApp atau di mana. Nah, link yang inilah yang untuk siswa-siswa menonton. Jadi ketika dibuka link ini, nanti otomatis akan masuk ke, rekaman kita tadi. Nah ini, jadi siswa bisa nonton, gitu ya, kalau mau di-share publik, gitu. Kalau mau di-upload YouTube bisa juga sih, kayak gitu. Itu sih teman-teman, kalau untuk cara penggunaan Google Meet secara keseluruhan ya, gitu. Terus kalau mau live ini tinggal dimatiin aja tutup panggilan. Nah, kalau teman-teman cuman mau keluar dari panggilan, artinya, eee, apa, yang lain masih ada di dalam, berarti teman-teman pilih yang keluar dari panggilan. Tapi kalau teman pilih yang akhiri panggilan, artinya seluruh room ini nanti otomatis akan tertutup, gitu. Karena di sini kan teman-teman sebagai admin ya, gitu. Jadi kalau sudah selesai semua meeting-nya, tidak ada lagi yang dibahas, ya tinggal akhiri panggilan, gitu. Kalau misalkan teman-teman, mau keluar sebentar, nanti balik lagi atau bagaimana, ada kegiatan, keluar dari panggilan aja, nanti masuk lagi, kayak gitu. Karena kalau udah akhiri panggilan, link-nya nanti tidak berfungsi lagi, kayak gitu. Link yang tadi tidak berfungsi lagi. Nah, kita akhiri panggilan. Oke, nanti akan tertutup, seperti ini. Itu aja teman-teman kalau untuk oh ya ini ya, tadi bisa dibuka tadi dengan, rekamannya. Nah, itu saja teman-teman mungkin supaya, semoga video ini bisa membantu bagi yang membutuhkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.